Setelah beberapa saat melakukan ritual yang sama di kuping kanan, semut itu memutuskan, agaknya lorong kanan ini sudah terlalu sering dilalui. Halo sahabat cerita, selamat datang di Abu Nawas Stories. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas yang syarat hikmah dan kecerdikan. Malam itu, di jantung Baghdad yang bertabur bintang, sebuah kekalutan mental yang ironis menyerang otoritas tertinggi, Raja Harun al-Rashid. Gelisah di atas hamparan sutra yang konon ditenun oleh Dewi Ketenangan, sang raja merasa waktu berjalan mundur. Setiap detiknya terasa seperti batu penggiling yang membebani dadanya. Kemegahan Istana 1001 Malam yang biasanya memancarkan aura ketenangan kekuasaan, kini terasa seperti sangkar berlapis emas yang menolak membiarkannya pergi ke alam mimpi. Setelah berulang kali mengubah posisi, dari posisi militer yang kaku hingga meringkuk seperti bayi yang kehilangan induk, Raja menyerah pada keadaan. Ia memanggil pengawal terdekat, wajahnya keruh sekeruh kopi yang sudah dingin, dan memerintahkan titah yang gempita. Umumkan kepada seantero negeri, barang siapa yang mampu menenangkan gejolak pikiran raja ini hingga ia terlelap, 10 keping koin emas murni akan menjadi miliknya. Pengawal itu bergegas, menggerakkan roda birokrasi istana dengan kecepatan kilat, menyebarkan berita sayembara ini secepat api di padang rumput kering. Segera, 2 orang yang kebetulan sama-sama terserang penyakit sulit tidur, terpikat oleh janji kekayaan yang menggiurkan, memberanikan diri menghadap. Mereka membawakan dongeng-dongeng penuh intrik, kisah-kisah heroik tentang jin yang berperang dengan naga, dan romansa yang membuat jantung berdebar kencang. Namun, efeknya justru kebalikannya. Sang raja bukan hanya terjaga, tetapi kini ia juga mulai menganalisis plot cerita mereka, membuat pikirannya semakin aktif dan menjauh dari gerbang istirahat. Kegagalan 2 peserta awal ini hanya menambah beban di hati raja, membuat suasana istana semakin tegang, seolah-olah seluruh Baghdad menahan nafas menunggu keajaiban yang tak kunjung tiba. Di tengah kegagalan yang memalukan tersebut, muncullah sosok yang selalu menjadi antitesis dari kepatutan istana, namun selalu diperbolehkan hadir karena kecerdasannya yang licik. Dengan senyuman yang menyimpan 1000 rahasia dan tatapan mata yang memancarkan kenakalan yang teruji, ia mengajukan diri, tidak membawa gulungan puisi epik atau peta harta karun yang rumit, melainkan hanya kesederhanaan yang mencurigakan. Raja Harun yang hampir putus asa dan mulai mempertimbangkan untuk memecat seluruh penasehat spiritualnya, mengizinkan Abu Nawas maju, menganggapnya sebagai hiburan terakhir sebelum fajar menyingsing tiba. Abu Nawas membungkuk hormat, sorot matanya bertemu dengan pandangan raja yang lelah dan penuh kecurigaan, tanpa sedikit pun rasa gentar terhadap tugas yang telah menggagalkan 2 pendahulunya. Baginda yang mulia, ia memulai dengan suara yang datar, intonasi yang hampir monoton, dan diksi yang disengaja agar tidak membangkitkan emosi. Dahulu kala, ada seekor raja semut, bukan semut biasa, melainkan semut yang kurang pekerjaan dan kebetulan menderita kebosanan eksistensial akut. Semut ini, dalam kebosanan yang mematikan, menemukan sebuah telinga manusia yang sedang tidur pulas dan memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Ia berhenti sejenak, membuat raja menaikkan sebelah alisnya. Semut itu kemudian, dan mohon baginda perhatikan detail penting ini, masuk ke kuping sebelah kanan. Ia keluar lagi, menyadari ia lupa membawa sesuatu. Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Suara Abu Nawas yang tanpa emosi, dikombinasikan dengan narasi yang tidak maju-maju, mulai menyerang saraf pusat sang raja. Harun al-Rashid yang terbiasa dengan intrik politik yang membakar gairah, mendapati dirinya terperangkap dalam neraka verbal yang membosankan dan sangat tidak imajinatif. Semut itu, dalam imajinasi raja yang mulai tumpul dan terbebani, benar-benar terasa seperti sedang berbaris di koridor telinganya sendiri. Tetapi kali ini, barisan itu membawa panji kebosanan universal. Rasa kesal raja mencapai puncaknya, namun ekspresinya justru melemah. "Hentikan, cerita macam apa ini wahai Abu Nawas? Ini sungguh membosankan." Bahkan lebih buruk dari mendengar penjelasan pajak yang bertele-tele, keluh raja dengan suara yang terdengar seperti gumaman di balik tirai. Ironisnya, serangan kebosanan yang mematikan inilah yang menjadi obat mujarab. Tiba-tiba,
sebuah kebosanan primordial yang mendalam, sebuah ketidakpedulian mutlak terhadap nasib semut yang masuk keluar, menyelimuti kesadaran raja. Ia menguap lebar. Sebuah jurang terbuka yang menarik seluruh energinya ke dalam lubang gelap ketidaksadaran. Dengan gerakan yang lamban dan tanpa perlawanan, raja memiringkan tubuhnya, membelakangi Abu Nawas yang masih menatap langit-langit, dan perlahan, kelopak matanya yang berat tertutup, menyerah total kepada kebodohan kosmis kisah semut itu, jatuh ke dalam tidur yang sudah lama dinanti. Fajar menyingsing, mewarnai cakrawala Baghdad dengan jingga kemenangan, dan istana menyaksikan pemandangan yang tak pernah disangka-sangka, sebuah pemandangan yang menggarisbawahi kemenangan kejeniusan di atas ekspektasi. Raja Harun al-Rashid terbangun, segar dan bugar, seolah-olah ia baru saja mandi di mata air kebahagiaan. Sementara Abu Nawas sudah kembali dan sedang sibuk mengurus hadiah kemenangannya. Ia datang bukan dengan kuda kecil, melainkan sebuah gerobak kayu yang kokoh, dan bukannya 10 koin, melainkan 10 karung, yang tampaknya berisi seluruh persediaan emas murni dari perbendaharaan istana. Seolah-olah setiap koin yang dijanjikan telah dikalikan 1000 lipat, sesuai dengan gaya hiperbolis Abu Nawas yang selalu tahu cara memanfaatkan ambiguitas titah raja. Dengan ekspresi kemenangan yang lembut, ia mengawasi para penjaga istana yang dengan wajah terheran-heran dan otot yang tegang, mengangkat karung-karung berisi hadiah berlimpah itu ke atas gerobaknya yang kini menjulang tinggi. Penjaga gerbang hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat pemandangan absurd itu, menyadari bahwa janji raja harus ditepati, meskipun interpretasi Abu Nawas terhadap 10 koin emas tampaknya meluas hingga mencakup kekayaan seluruh negeri. Dan puncak dari ironi yang melengkapi kisah ini, saat gerobak itu meluncur keluar dari gerbang istana, Abu Nawas tidak lagi duduk di kursi pengemudi untuk menghitung kekayaannya. Ia tertidur pulas, mendengkur keras di atas tumpukan emas yang gemerlap, seolah-olah kebosanan yang ia ciptakan untuk raja telah menular kembali kepadanya sendiri, menandakan bahwa istirahat adalah kenikmatan universal, baik bagi raja yang gelisah maupun bagi pemenang yang kaya mendadak. Pelajaran yang didapatkan Baghdad malam itu bukanlah tentang kekayaan dongeng atau kepahlawanan, melainkan sebuah kebijaksanaan sederhana yang terbungkus humor, bahwa terkadang, untuk mengatasi kompleksitas pikiran yang gelisah, yang dibutuhkan bukanlah cerita yang hebat, melainkan sebuah monotonitas yang sangat membosankan, sebuah penyerahan total kepada yang sepele, agar jiwa mendapatkan izin untuk beristirahat. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.